Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan preview untuk pertandingan di hari Rabu, Kamis ya, dan juga Jumat. Ini ada Persita Tangerang bertemu dengan Arema FC, lalu ada PSS Sleman dengan Borneo FC, lalu ada Persikabo Persib Bandung dan Barito Putra PSM Makassar. Ya, jadi untuk Persita Tangerang dengan Arema di pertandingan besok hari Rabu ini cukup penting untuk pertandingan kedua tim, apalagi ini bermain di kandang Persita Tangerang ya. Persita yang belum mendapatkan hasil positif, sedangkan untuk Arema sudah mulai naik ya grafiknya. Ini semoga bisa dimanfaatkan untuk Persita Tangerang memperoleh kemenangan ya, karena sekarang selisih poin Persita dengan Arema ini hanya 3 poin. Ya, jadi ini kesempatan emas untuk Persita Tangerang bermain di kandang sendiri. Lalu dari pertandingan terakhir untuk Persita Tangerang bermain cukup bagus walaupun kalah dari Madura United. Skema permainan dari Divaldo Alves sudah mulai terlihat ya, bermain tetap menekan, menyerang walaupun sudah unggul tetap ingin mencari gol kedua. Inilah yang saya suka ketika Divaldo Alves ya berani ya untuk melakukan evaluasi. Karena kan berapa kali saya mengkritik di strateginya Divaldo Alves ya, yang selalu sudah unggul tapi justru bermain bertahan. Nah, ini kemarin lawan Madura United sudah mulai terlihat mental yang dibangun dari para pemain Persita. Ya, semoga di pertandingan besok Persita Tangerang bisa move on, bisa tetap bermain menekan dari awal hingga akhir, terutama dari sektor belakang ya. Semoga nggak terlalu banyak blunder karena dari 3 pertandingan terakhir ya, ini Rontini sudah menciptakan 2 gol bunuh diri, lalu ada M. Toha ketika menghadapi PSS Sleman. Jadi untuk sektor belakang Persita Tangerang juga semoga nggak banyak melakukan blunder. Tinggal besok kita lihat Vidal, Vergonzi ya, ini 2 pemain yang cukup bagus, bekerja keras. Lalu ada nama Rifki, semoga bisa dimainkan dari awal bersama dengan pemain tengah lainnya ya, Pesingyong apakah bisa bermain besok kita juga ingin lihat. Sedangkan untuk Arema FC sebetulnya nggak terlalu banyak masukan dari saya karena dalam beberapa pertandingan terakhir ini belum terkalahkan ya, 4 pertandingan. Jadi untuk Arema besok modal yang dibawa ke Stadion Indomilk saya kira sudah cukup luar biasa, cukup bagus dari segi tekanan. Tinggal besok menghadapi Persita ya, semoga Arema bisa tampil konsisten aja. Kemarin imbang lawan Bayangkara sebetulnya Arema menciptakan banyak peluang gitu ya, tapi ya masalah finishing juga semoga bisa menjadi evaluasi dari Coach Widodo. Tinggal besok kita akan lihat untuk Persita Tangerang Arema FC. Saya nggak terlalu banyak komentar ya untuk Arema, tinggal untuk Persita nih ya, semoga di pertandingan besok lini belakang nggak banyak blunder, sektor depan juga semoga tetap bisa menekan dengan baik, kreativitasnya semoga bisa tetap hidup. Jadi ini preview dari Arema dengan Persita. Lalu ada Persebaya Surabaya dengan Madura United juga, saya sudah bahas di video sebelumnya. Di hari Kamis ada PSS Sleman dengan Borneo FC. Untuk PSS Sleman menghadapi Borneo, kembali lagi PSS Sleman yang saya ingin lihat adalah di masalah kreativitas serangan, lalu dari transisi pertahanan, karena kemarin lawan PSM Makassar PSS Sleman nggak terlalu baik dalam hal transisi pertahanan. Jadi semoga menghadapi Borneo FC yang notabene dari semua lini sudah cukup kompak, sudah cukup solid. Nah, ini semoga bisa ada evaluasi dari Coach Risto di pertandingan sebelumnya ya, dari masalah transisi, lalu juga dari line up. Saya kemarin mengatakan kalau PSS Sleman membutuhkan rotasi di pemain depan atau sayap ya. Vizcara sudah bermain cukup bagus, lalu mungkin ada Ricky Cawor, ada Hoki Caraka, atau mungkin Irkan Mila juga saya berharap bisa diberikan jam terbang ya, karena ini Irkan Mila ini pemain yang saya bilang sudah memiliki salah satu pemain yang calon-calon emas gitu. Nah, ini semoga Irkan Mila bisa dilakukan rotasi juga, karena Riak di beberapa pertandingan terakhir nggak terlalu banyak memberikan kontribusi ya. Jadi untuk PSS Sleman tinggal kita lihat besok menghadapi Borneo dari masalah transisi, dari masalah formasi dan juga line up, terutama di sektor penyerangan. Kalau Borneo FC ya sudah cukup konsisten ya. Saya kalau bahas Borneo FC memang nggak terlalu banyak ya. Terakhir pemain cukup bagus lawan Persebaya walaupun sudah kalah, tapi mental petarungnya ya berusaha untuk mencari gol dan akhirnya bisa comeback. Jadi untuk Borneo FC saya bilang nggak ada masalah, dari komposisi pemain juga cukup kuat ya, dari pemain cadangan juga pilihannya untuk Wistra cukup oke, cukup banyak. Jadi menghadapi PSS Sleman sebagai tim tamu ya, Borneo FC nggak terlalu banyak masalah ya. Apalagi ini kan kalau nggak salah Borneo FC sudah pasti lolos ya ke Championship Series. Jadi ya mungkin apakah Wistra akan melakukan rotasi. Nah,
ini juga saya ingin lihat di pertandingan besok. Ya, jadi ini preview dari PSIS Sleman dengan Borneo FC. Semoga tim kebanggaan kalian bisa memperoleh 3 poin. Lalu setelah itu ada Persikabo lawan Persib Bandung. Ini Persikabo setelah ditinggal oleh Coach Aji Santoso ya di pertandingan terakhir. Jadi menghadapi Persib memang bukan laga yang mudah untuk Persikabo. Dinilai dari masalah poin juga cukup jauh ya dengan Persib Bandung. Persib di peringkat 2, Persikabo sementara di peringkat terakhir. Jadi untuk Persikabo ya nothing tulus aja kalau menurut saya. Tinggal kita lihat pemain dari masalah visi dan misi apakah masih bisa ingin meraih kemenangan atau enggak, karena dalam beberapa pertandingan terakhir ya saya melihat visi dan misi pemain Persikabo seperti ya antara sudah mulai ngedrop. Nah ini semoga menghadapi Persib yang notabene sebagai derby wilayah Jawa Barat juga, ya semoga ini mental dari Persikabo bisa mulai kebangun lagi dari pemain-pemainnya. Ya saya bilang Persikabo tinggal nothing tulus aja di atas lapangan bermain menghadapi Persib. Lalu untuk Persib Bandung terakhir menang lawan Persija ya, permainannya cukup bagus walaupun saya bilang belum maksimal banget. Jadi menghadapi Persikabo saya kira nggak terlalu banyak masalah juga ya untuk Persib Bandung. Tinggal kita akan lihat besok ya dari starting line up-nya akan seperti apa. Apakah Rian Kurnia kembali lagi dimainkan atau enggak, karena terakhir saya lihat secara fisik seperti kelelahan gitu ya. Jadi mungkin Hodak akan melakukan evaluasi atau rotasi sedikit atau enggak, ini saya ingin lihat. Lalu overall untuk Persib Bandung ya nggak ada masalah ya menghadapi Persikabo. Jadi nanti kita ketemu aja di hari Jumat ya untuk membahas jalannya pertandingan dari Persikabo dengan Persib. Lalu jam yang sama ada Barito Putra dengan PSM Makassar. Ini Barito Putra di pertandingan terakhir tampil cukup luar biasa menghadapi Persis Solo ya sebagai tim tamu. Ini sangat bagus mainnya Barito Putra. Jadi ini juga boleh menjadi ancaman untuk PSM Makassar ya. Saya bilang kalau Barito Putra bisa bermain seperti lawan Persis Solo, apalagi ini bermain di kandang sendiri, ya menghadapi PSM Makassar akan menjadi ya salah satu tolak ukur saya untuk melihat cara permainan Barito. Karena Barito Putra dalam 2 pertandingan ini itu grafiknya naik sekali dari skema permainan, bukan hasil. Kalau hasil hanya menang sekali, kalah sekali kemarin lawan Persis. Tapi kalau dari skema permainan, Barito ini grafiknya sangat naik signifikan lah. Jadi ya ini semoga besok menghadapi PSM, Barito bisa kembali lagi konsisten. Kalau besok lawan PSM Makassar permainannya bisa konsisten seperti 2 pertandingan sebelumnya, gak menutup harapan ya Barito Putra bisa mungkin finish di 6 besar atau segmen papan atas. Tinggal kita lihat konsistensi dari permainan Barito Putra bersama Coach RD. Ini ya terakhir lawan Persis Solo cukup luar biasa walaupun kalah, peluangnya banyak, skemanya bagus, transisinya juga bagus. Ini modal yang bagus ya untuk menghadapi PSM. Lalu untuk PSM Makassar dari gameplay, dari skema permainan juga nggak ada masalah. PSM Makassar memang lebih konsisten kalau berbicara dari keseluruhan pertandingan ya daripada Barito. Tapi ya kembali lagi di masalah penyerangan atau perform pemainnya lagi. Ya di pertandingan sebelumnya memang PSM Makassar bisa mencuri kemenangan lawan PSIS Sleman. Tapi perlu diingat kalau PSM Makassar masih belum terlalu banyak menciptakan peluang-peluang gol dari set play bola hidup. Jadi yang saya ingin lihat untuk PSM Makassar tinggal di perform pemain sayap atau depan. Ya tentunya saya berharap PSM Makassar bisa bermain seperti biasa, kreativitas sektor tengah. Apakah besok Saki yang akan diduetkan dengan M. Arfan lagi, dengan Kenzo atau Anda Rehan. Nah ini kan saya juga ingin lihat. Sejauh ini kan memang Saki, Kenzo dan M. Arfan permainannya sudah mulai kompak ya. Kreativitasnya lebih terbangun cukup bagus. Tinggal di masalah mungkin di penyerangan. Adilson, Mansarai, Yance atau Yakob ya. Ini semoga bisa lebih banyak menciptakan peluang-peluang. Jadi nggak terlalu mengandalkan servis-servis bola mati lagi untuk menciptakan gol. Tapi dari set play bola hidup, inilah gol yang saya nanti-nantikan. Karena dalam 4 pertandingan terakhir, ya memang PSM Makassar belum bisa menciptakan gol dari set play bola hidup. Nah, jadi ini ya mungkin yang saya ingin lihat di pertandingan besok lawan Barito. Ya, walaupun sebagai tim tamu, saya kira nggak ada masalah untuk segi mental dari skema permainan, tinggal kembali lagi ke perform pemainnya aja untuk PSM. Semoga tetap bisa konsisten. Ini ya yang saya ingin lihat di pertandingan besok Barito Putra dengan PSM Makassar. Jadi ini aja preview yang saya bisa berikan dari 4 pertandingan. Semoga tim kesayangan kalian bisa memperoleh 3 poin. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.